Hai Sobat Warna-Warni dimana saja berada. Selamat berjumpa kembali bersama kami Warna-Warni. Tekan tombol subscribe-nya dan lonceng notifikasinya. Video kali ini Warna-Warni akan menyajikan tentang 5 aksi penangkapan tindak kriminal yang dilakukan pihak yang berwajib, serta pembahasan, pengertian, dan hukum apa nanti yang akan menjerat mereka. So, jadi tonton terus video ini sampai habis. Pengertian tindak kriminal. Menurut Abdul Sani 1987, kriminalitas adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan masalah-masalah dan keresahan bagi kehidupan di dalam masyarakat. Susilo 1988 menyatakan bahwa kejahatan adalah yang memiliki dua macam pengertiannya, yaitu secara yuridis dan secara sosiologi. Kriminalitas adalah segala bentuk perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang sekaligus, yang mana perbuatan tersebut melanggar hukum pidana. Pengertian kriminalitas adalah segala macam aktivitas yang ditentang masyarakat karena melanggar hukum, sosial, dan agama, serta merugikan baik secara psikologis ataupun ekonomi. Kartono 1999. Pengertian kriminalitas adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan oleh karenanya dapat dijatuhi hukuman berupa denda, penjara, sampai hukuman mati. Eliat. Hal seperti ini banyak dialami oleh para wanita, di mana pada suatu kondisi mereka mengalami berbagai macam tindak kejahatan, dan sebagai bentuk perlindungan diri mereka melakukan serangkaian tindakan dalam bentuk perlindungan diri. Mereka dalam kejadian seperti ini, si wanita yang tadinya adalah korban berubah status menjadi tersangka karena tindakan yang dilakukannya melanggar undang-undang. Sebelum menonton, jangan lupa kami selalu mengingatkan sobat-sobat semua pencinta warna-warni untuk subscribe channel ini, share, like, and comment, serta jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar sobat-sobat tidak ketinggalan video-video kami nantinya. Bagaimana aksi-aksi mereka? Langsung saja kita tonton cuplikan berikut ini. Oke, langsung saja untuk yang pertama, tindak kejahatan penculikan anak. Penculikan adalah mencuri atau melarikan anak atau orang lain lalu disembunyikan dan diminta tebusan. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan. Tindak pidana penculikan anak diatur dalam pasal 83 Undang-Undang 23 tahun 2002 dan pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 23 Tahun Lex Specialis mengatur tentang perlindungan anak. Aparat penegak hukum harus lebih menitik beratkan kepada materi dan ketentuan peraturan undang-undang yang bersifat khusus, yaitu Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, di samping mengacu pada materi dan ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang digunakan sebagai landasan dasar hukum pidana di Indonesia. Pembahasan yang kedua, tindak kejahatan curanmor. Curanmor sendiri mungkin sudah tidak asing didengar oleh masyarakat. Kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini adalah kasus kejahatan yang paling sering terjadi di tengah masyarakat, terutama di kota-kota besar. Kasus pencurian kendaraan bermotor ada pula dengan kekerasan, yang kebanyakan pelaku tindak kriminal ini saat melakukan aksinya selalu tak segan-segan untuk melukai korbannya. Tindak pidana curanmor adalah tindak pidana pencurian dengan objek khusus kendaraan bermotor. Dikatakan merugikan masyarakat karena tindak pidana curanmor yang objek sasarannya adalah kendaraan bermotor yang mempunyai mobilitas tinggi dan nilai ekonomis yang tinggi. Oke, lanjut untuk yang ketiga, tindak kejahatan pengguna narkoba. Perkembangan narkotika modern dimulai tahun 1805 ketika Friedrich Wilhelm, seorang dokter berkebangsaan Jerman, menemukan senyawa opium amoniak yang kemudian diberi nama morfin. Morfin diperkenalkan sebagai pengganti opium yang merupakan candu mentah. Peredaran narkotika dalam perkembangannya menembus level internasional. Yang semula tujuan awalnya sebagai obat, kemudian bergeser menjadi konsumsi umum dikarenakan sifat ketergantungannya yang masif. Narkoba selain berbahaya bagi pengguna, keluarga, dan masyarakat, juga berbahaya bagi bangsa dan negara. Sehingga pemerintah memiliki komitmen untuk melakukan upaya pencegahan, pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika secara komprehensif dan multidimensional, dengan keterlibatan masyarakat secara aktif.
Negara juga menetapkan pengaturan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pengguna narkoba tidak peduli dari mana posisi dia berada, wanita, pria, atau anak di bawah umur sekalipun. Keseriusan pemerintah dalam pemberantasan narkoba diantaranya menetapkan narkoba sebagai suatu tindak pidana luar biasa. Jadi jangan coba-coba ya kawan, hidup sehat tanpa narkoba yang terpenting. Dan jangan takut untuk menolaknya. Say no to drug. Lanjut ke pembahasan yang keempat, tindak kejahatan prostitusi. Dalam hukum pidana umum, persoalan prostitusi diatur hanya dalam satu pasal, yaitu pasal 298 KUHP. Melarang siapa saja yang menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan dan mengambil keuntungan atas kegiatan cabul yang dilakukan oleh orang lain, dan ancaman pidananya maksimum 1 tahun 4 bulan. Pasal ini ditafsirkan oleh ahli hukum pidana Indonesia sebagai pasal yang mengancam pidana para germo, mucikari, atau pemilik dan pengelola rumah bordir. Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau ITE, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pun tidak memberikan ancaman pidana atas sebuah tindakan pelacuran online. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE memberikan ancaman pada perbuatan yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Pembahasan yang kelima, tindak kejahatan aparat palsu. Orang yang mengaku sebagai anggota atau aparat keamanan dapat dipidana berdasarkan pasal 378 KUHP. Jika seseorang membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu di mana maksud pembujukan tersebut adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Hal serupa juga dikatakan oleh S.R. Sianturi bahwa yang dikatakan memakai keadaan atau pribadi palsu yaitu apabila si petindak itu bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu. Sebenarnya tidak ada peraturan khusus tentang sanksi bagi orang-orang yang mengaku atau berpura-pura menjadi aparat palsu. Pasal yang tepat untuk dijatuhkan kepada orang yang mengaku sebagai anggota atau aparat palsu adalah pasal penipuan.
Pengertian tentang tindak kejahatan tersebut warna-warni rangkum dari berbagai narasumber. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kebaikan kalian. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.